Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu suara saya ada? Ada, Pak. Masuk, Pak. Masuk ya, oke. Ini saya lihat baru 41 partisipan ya. Nah, ini mulai bertambah. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bertemu kembali ya di perkuliahan rekayasa sungai ya ini ya. Karena ada 2 mata kuliah nih. Di semester 7 ini dengan saya ya. Pertama itu rekayasa sungai, yang kedua itu perencanaan bendung dan bendungan. Oh, ini ada artis Korea ini di belakang Parda ya. Iya, Pak. Oke. Ya, ini pada sedang kerja praktek atau bagaimana? Sebagian, Pak. Bagian ya, tapi bisa mengikuti ya. Oke. Karena ini harus kita bicarakan ya, sistem perkuliahan kita 1 semester ke depannya. Oke, baik saudara-saudara sekalian ya. Kita langsung saja ini, saya share screen dulu. Oke, atau tidak saya mungkin absen dulu ya. Saya coba absen dulu ya mahasiswanya. Kita mulai dari kelas A saja dulu. Muhammad Rais ada? Rais? Hadir, Pak. Oke, sebentar Rais. Saya inikan dulu settingannya. Oke, Rais ada. Kemudian Cahya ada ya? Cahya tadi ada? Hadir, Pak. Oke, Cahya. Lagi di mana ini? Rais sama Cahya? Lagi di rumah, Pak. Belum mulai kerja prakteknya? Tanggal 1, Pak. 1 September. Oke. Nah, hal-hal itu nanti kita bicarakan ya. Kemudian ada Wulan ya. Wulan di mana Wulan? Di rumah, Pak. Juga belum mulai ya? Belum, Pak. Baru dapat kabar aja. Mulainya katanya besok. Tapi sudah disposisinya sedang dibuatkan sama pihak semuanya, Pak. Oke ya. Kemudian ada Winda. Mana Winda? Hadir, Pak. Yang munculnya malah Wulan. Mana Winda? Hadir. Iya, nggak ada kamera orangnya. Hadir, Pak. Ini, Pak. Nah, baru ada ya. Oke. Masih di rumah juga sepertinya ya? Iya, Pak. Oke, Nugi mana Nugi? Hadir, Pak. Masih di rumah juga, Gi? Nggak ke lapangan? Hari ini izin, Pak. Lagi kurang enak badan, Pak. Oh, oke. Oke ya, kemudian ada Ahmad Yani. Mana Ahmad Yani? Nggak ada? Oke, Ahmad Yani nggak ada. Ahmad Yani ini nggak ada. Anis, mana Anis? Hadir, Pak. Oke ya, Anis ada, masih di rumah juga ini. Kemudian ada para Madinah. Belum ada ya para Madinah ya? Hadir, Pak. Hadir. Mana dianya? Hadir, Pak. Iya, nggak muncul. Oh, ini malah di bus ini. Iya, Pak. Lagi di perjalanan. Dari mana? Para Madinah ini dari mana? Hendak kemana? Dari Subang mau ke Tasik, Pak. Oh, dari Subang hendak ke Tasik ya. 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 Oke. Kemudian ada Sani. Mana Sani? Hadir, Pak. Oke. Nah. Saya inikan dulu bentar. Oke, Sani di mana Sani? Masih di rumah juga? Oh, ini Iya, lagi perjalanan juga ini. Iya. Hendak kemana? Dari mana kemana ini? Mengantar ibu, Pak. Oh, mengantar ibu ternyata ya. Oke. Kemudian Ismi, mana Ismi? Ismi Hasna? Hadir, Pak. Oh, Ismi masih di rumah juga Ismi ya? Iya, Pak. Oke, Andriansyah? Nggak ada ya? Oke. Kemudian Chandra Sukma.
Hadir Pak, Mana Chandra? Lagi di mana Chandra? lagi di mau mau ke konsultan Pak, mau ngasih surat buat KP. Oh, buat KP, oke. Kemudian ada Alif. Alif Hadir, di Pak. mana? Di mana Alif? Masih di rumah, Pak. Oke. Kemudian ada Teddy. Teddy Setiawan mana Teddy? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana Teddy? Oke. Lagi di tempat KP, Pak. Oh, tempat KP. Ya, izin dulu ya. Ya, mohon izin Oke. dulu. Oke, nanti kita bicarakan teknisnya ya kuliahnya ini karena mahasiswa banyak kan yang di tempat KP ini. Kemudian Aldian ada tadi ya. Aldian juga masih di rumah atau di tempat KP? Masih Pak, nanti 1 September baru mulai Pak. Ya, masih di rumah ya. Oke. Iya Pak. Kemudian Muhammad Ridwan Sidik. Ada Pak. Oke, di mana Wan? Di Kuningan Pak. Oh, Kuningan ya. Ya, Bukan di Tembaga? enggak. Enggak, di Kuningan ya. Oke. Ya. Kalau di sana punya Tembaga namanya Kuningan atau tetap Tembaga? Kuningan Pak. Kuningan ya. Oke ya. Kemudian ada Putri Syahrin. Wah, ini ada gangguan ini di tempat KP kayak sepertinya ya. Oke. Ini susah nih, Putri Syahrin ini susah nih. Enggak apa-apa. Sundari mana Sundari? Ada Sundari? Ada Pak. Di mana Sundari? Di tempat KP Pak. Di Oh, tempat Sini ya. KP bukan di rumah ya? bukan Pak. Oke, tempat KP-nya beda dengan Aldian. Beda Pak. Kok bisa beda? Biasanya mau bareng terus. Beda ya Iya, Pak, seperti ini beda, ya. Pak. Oke, di akhir jalan kalian berpisah gitu ya. Kemudian ada Regi. Mana Regi? Hadir, Pak. Regi di mana ini Regi? Di rumah, Pak. Masih di rumah. Tapi gambarnya belum muncul ini. Oh ya, udah ya. Regi Fauzan ya. Oke. Kemudian Siti. Hadir Pak. Siti di mana? Di tempat KP. Oh, tempat KP bukan di terminal ini, bukan ya? Bukan Pak. Oh ya, oke ya. Kemudian ada Ali Primadani. Mana Ali? Tuh kan dia nggak ada dah. Ada Ali? Ada Pak, hadir Pak. Mana? Oh, di mana? Lagi di rumah Pak. Oh, belum KP juga? Belum Pak, kemarin kan saya yang ngubungi Bapak di WA. Oh. Terus? Lagi observasi dulu Pak, Oh, tempat ya. KP. Kebetulan ada Pak. Ada kendala? Tidak? Kebetulan ada dekat rumah Pak ini jalan Pak. Oh Nanti iya. Oke. Ada yang kemarin yang mau menghubungi saya, yang angkatan 15, Adrian ya. Coba nanti ke Aldian, penjajakan ke Aldian. Dia lagi ada, kalau nggak salah itu dia juga mengambil subkontraktor atau di mana dia itu di Jalan Tol Cisumdawu ya. Katanya tidak ada mahasiswa kita di sana gitu. Coba nanti Aldian hubungi ya. Kalau teman-temannya belum dapat, mungkin yang ingin mendapatkan pengalaman yang lebih ya di jalan tol itu bisa hubungi Adrian ya. Kalau nggak ada kontaknya bisa minta ke saya. Oke ya gitu ya. Kemarin dia pesan ke saya itu. Oke, kemudian ada Farhan. Ada Farhan? Hadir, Pak. Di mana Farhan? Di tempat KP, Pak. Tempat KP ya. Di mana Farhan KP-nya? Di Dewi Liang, Pak. Di jembatan. Yang Bogor? Pak Gogok, bukan di Tasik, Pak. Oh, di Tasik. Oh ya. Oke, kemudian ada Noval Nurdiansyah. Noval? Nggak ada ya? Oke. Kemudian ada Ridwan Ma'ruf. Ridwan? Nggak ada juga. Ini Ridwan ini tiba-tiba agak menghilang ini. Ada Sarah Naura? Ada Sarah? Dia barengan sama Ridwan. Ada kayaknya. Pak. Oh, ada ya? Oh, bukan barengan sama Ridwan ya? Bareng sama Vien, sama Fiski, sama Haikal Pak, berempat. Oke. Berempat ini dua pasang? Dua pasang ini? Bukan? Bukan Pak. Oh, bukan ya, oke.
Oke, Sarah ada, Lutfi ada. Di mana kalian, Sarah? Itu KP-nya di mana? Di Tol Cisumdawu, Pak. Oh, ada ternyata. Kenapa kata seniornya kemarin nggak ada ya? Mungkin beda section, Pak. Oh iya, ya. Enggak, nanti coba aja dihubungi ya, ketemu senior di sana kan bagus. Kemudian ada Lutfi Hidayat. Lutfi mana Lutfi? Nggak ada. Kemudian ada Fikri. Fikri Zainus. Hadir, Pak. Mana Fikri? Hadir, Pak. Ini, Pak. Hadir. Iya, oh iya. Oke, saya sudah lama ini nggak lihat kalian ya. Takutnya nanti kalian ketemu saya di jalan, saya nggak tahu kalian itu mahasiswa saya. Oke, kemudian ada Nizar. Ada Nizar? Hadir, Pak. Mana Nizar? Oke, ada Nizar ya. Di mana KP-nya? Masih observasi, Pak. Oh, tapi ini seperti di kantor, bukan? Oh, bukan di rumah, Pak. Di rumah ya, oke. Ya. Tadi Fikri di mana? Masih di rumah juga? Iya, Pak. Masih di rumah. Oke. Bukan dirumahkan ya, di rumah ya. Oke. Kemudian ada Irma Malasari. Hadir, Pak. Di mana Irma? Di rumah. Oh ya, belum KP ya? Belum. Oke. Tapi tempat sudah dapat? Sudah, Pak. Oke, tinggal nunggu ya. Iya. Oke. Ada Zaki? Hadir, Pak. Di mana Zaki? Saya di rumah, Pak. Oh, nggak ikut kakaknya? Enggak. Enggak ya. Oke. Kemudian Dani. Dani mana Dani? Oh, enggak ada Dani. Hadir, Pak. Di mana Dan? Oh, lagi di atas Hadir, ini. Pak. Di lapangan, Pak. Oke, oke. Ya, ya, mangga. Ya, Pak. Oke, kemudian Dani tadi sudah ya. Ada Pian, ada ya Pian tadi, mana Pian? Satu berdua? Ada Pak, hadir Pak. Oh, ini bukan satu berdua ya. Sama siapa tadi laki-lakinya? Fiski sama Haikal Pak. Kok bisa berempat itu? Gimana ceritanya tuh? Waktu itu kita pernah sempat bilang ke Bapak, tapi di ACC. Iya, kalau jalan tol mah bisa saya lebih dari itu ACC-nya kan gitu kan. Ya ceritanya gimana ini bisa janjian berempat gitu kan? Dikasih tahu sama Kating Pak. Oh, siapa cuttingnya? Angkatan 14 Bang Riki. Oh ya, enggak lah ya. Ya, Pak. Kemudian ada Haikal, mana Haikal? Saya, Pak. Mana Kal? Ya ini, Pak. Ya belum muncul Kal. Oh ya, oke, di mana Haikal? Saya di Sumedang, Pak, ini, Pak. Pulang atau KP? KP, Pak. Oh, KP ya, oke, sudah jalan ya. Oke, kemudian ada Aneng. Hadir, Pak. Mana orangnya? Oke. Di mana Aneng? Saya lagi di Unsil, Pak. Oh, di Unsil. Malah kuliahnya online, kalian malah ke kampus ya? Iya, Pak. Ada apa ke kampus? Cuman lihat ATM aja, bukan? Background-nya itu ATM itu. Oke, kemudian ada Iqbal Farhan, mana? Oke, nggak ada. Kemudian ada Bella Rahayu. Nggak ada ya, Bella ya. Kemudian ada Adil. Hadir, Pak. Mana Adil? Oke. Ini akun itunya tidak pernah diupdate ya? Classroom-nya. Yang mana, Pak? Sudah dikasih foto belum? Udah. Udah. Nama sudah diganti? Udah, Pak. Ya ya, oke. Tadi ada siapa tadi namanya? Ali, udah diikuti belum aturannya? Ali Primadani. Mana Ali tadi teh? Jangan-jangan. Iya, Pak. Nah, itu ya di rename namanya ya. Iya, Pak. Baik, sudah, Pak. Sama nama kasih foto lah ya.
Fotonya Ya, Pak. foto resmi ya. Oke. Baik, Pak. Kemudian ada Fahmi Nawawi. Hadir, Pak. Di mana Fahmi? Di rumah, Pak. Belum KP? Kemarin udah sempet, Pak. Tapi izin dulu. Oh, bukan di rumah kan ya? Sama Bukan. perusahaannya ya? Enggak ya? Oke. Ada Andrea Nugraha. Mana Andrea? Hadir, Pak. Mana Andrea? Hadir. Oh, kamu kemana aja? Ini Pak, observasi udah dapat di Leuwih Keris. Tapi katanya terus? dari pihak sananya harus vaksinasi kedua dulu. Oh gitu, ya. Itu program pemerintah itu ya. Ya, Pak. Oke. Ya, itunya sudah berapa SKS lagi yang harus diambil? Tinggal ngulang saja sih, Pak. Ya, berapa Perbaiki SKS? nilai. Ya, berapa SKS? Kalau sekarang ada berapa ya? 9, Lupa dia. 18, Pak. 18 masih banyak pisan, Banyak yang deh, Pak. Iya, itu gimana ya. Kemudian kita ke kelas B ya, ada Pandai. Mana Pandai? Kan Pandai itu namanya Pandai, tapi dia nggak pandai ikut kuliah. Kemudian ada Adnan Fadil. Hadir, Pak. Mana? Oke, gimana? Udah KP belum? Belum, Pak. Belum mengajukan atau belum dapat tempat? Belum mengajukan. Kenapa belum mengajukan? Syarat belum terpenuhi atau gimana? Ya. Oke ya, tolong disegerakan ya. Oke, kemudian ada Riza Febi. Mana Riza? Masih di Pangandaran, Riza? Hadir, Pak. Iya, Pak, masih, Pak. Oke, udah mulai KP belum? Kemarin udah sempet, Pak, tapi ininya baru sedikit, Pak, pengerjaannya, Pak. Jadi cari lagi. Oh, oke, mangga lah ya. Agak diberi keleluasaan untuk mengganti tempat KP sekarang teh, karena proyeknya kan banyak yang stop and go gitu ya. Kemudian ada Adam Taruna. Dam? Hadir, Pak. Mana Dam? Oke, di mana Dam? Lagi di Tasik. Masih Oh, di Tasik. Bukan di tempat KP, bukan? belum Mengajukan? Udah sih, Pak, udah tinggal menunggu. Oke, ya. Kemudian ada Winnie. Ada Winnie? Nggak ada ya Winnie ya? Oke, mungkin berhalangan. Ada Rinda? Ada Rinda? Hadir, Pak. Oh, ini satu tempat dengan temannya ini ya, di tempat KP ya. Oke, sudah. Kemudian ada Yoga. Yoga, ada Yoga? Oke, ada Adam Nur Habibi. Adam, mana Adam? Hadir, Pak. Mana Adam? Hadir. Iya, mana kamu tah? Nggak muncul-muncul. Hadir, Pak, sudah. Oke. Ini Adam juga sama ya, akun Classroom-nya diupdate ya. Ya. Oh, iya, Pak. Ya, dikasih NPM dan nama, fotonya yang jelas ya. Oke, kemudian Siap, ada Pak. Tria Mahardika. Tria, Hadir, Pak. mana? Oh, di mana? Lagi di tempat KP, Pak. Tapi ini di tempat kopi. Di kafe. Oh iya. Di pinggir jalan, Pak. Oke, mangga ya. Oke, ada Piski, mana Piski? Hadir, Pak. Mana Piski tadi teh? Oh, ini backgroundnya tempat KP-nya ini, bukan? Iya, Pak, background-nya doang. Oke. Gimana ceritanya kalian berempat tadi, Tah? Itu Pak dapat info dari Kak Tingkat, Bang Rifki angkatan 14. Katanya ada slot di Cisumdawu. Iya, kenapa nggak ngajak yang lain gitu maksud saya? Iya Pak, coba bisa masukinnya berempat soalnya Pak. Oh gitu ya. Ya memang sudah direncanakan berempat ya, gitu ya. Kemudian ada Sebenarnya enggak sih Pak. Iya, mangga. Restu Anggoro, mana Restu? Hadir, Pak. Oke, di mana Restu? Masih, Pak, masih di rumah, belum mulai. Nah, belum mulai. Nanti Ya. pertengahan September baru. Oke, ya. Tapi kalian ada untungnya kan, karena kuliah online kan dia bisa KP kan gitu kan. Sambil kuliahnya tidak terganggu. Kemudian ada Abdul Wakid, mana Abdul? Hadir, Pak. Oke, di tempat KP ya, Abdul ya? Iya, Pak. Oke. Kemudian ada Cecep. Cecep Abdul Matin.
Nggak ada ya? Oke, CCP nggak ada. Ini sering nggak ada ini CCP. Kemudian ada Sayu. Hadir, Pak. Di mana Sayu? Di tempat KP, Pak. Di mana? Di Pangandaran. Oh, Pangandaran. Kamu orang Pangandaran gitu? Orang Garut, Pak. Orang Garut. Nah, perginya ke Iya. Pangandaran. Oke lah, ya. Sama siapa di sana? Farda sama Regina, Pak. Oh iya, oke. Berarti Regina juga di Pangandaran berarti ya. Kemudian ada Fajri. Mana Fajri? Hadir, Pak. Di mana Fajri? Masih di Tasik, Pak. Iya, kamu di dalam mobil ini ya. Ah, iya, Pak. Oke, kemudian ada Muhammad Wildan Alfarizi. Hadir, Pak. Di mana Dan? Lagi di tempat KP, Pak. Oh, oke. Ya, mangga. Ini satu tempat dengan siapa ini? Kenapa, Pak? Satu tempat KP-nya dengan siapa? Sama Abdul, Pak. Oh, Abdul Wakil tadi ya, ya. Background-nya tadi saya lihatnya hampir-hampir sama ya. Kemudian ada Azam. Azam, mana Hadir, Azam? Pak. Oh, padahal dia- Hadir, Pak. Oke. Di mana Azam? Lagi di tempat KP, Pak. Ya di mana? Di Tangerang. Oke, mangga ya. Berapa orang di sana, Azam? Berdua, Pak, sama Virus. Oke, Virus ya, oke. Kemudian ada Virus. Oh, Virus mana Virus? Nggak hadir jangan-jangan. Iya kan? Virus kemana, Zam? Masih di mute, Zam? Belum ada suaranya, Zam? Di-unmute dulu. Virus lagi berhalangan hadir, Pak. Oh, berarti juga nggak KP sekarang Virusnya? Enggak, Pak. Oh, oke, ya. Nah, Virusnya. Kemudian ada Rama. Rama mana? Hadir, Pak. Di mana Rama? Masih di rumah, Pak. Belum muncul videonya Rama, ta? Masih di rumah, Pak. Oke. Belum KP, belum dapat tempat atau gimana? Nunggu awal September mulainya. Oke, ya tapi sudah dapat tempat ya. Sudah, Pak. Kemudian ada Padia, mana Padia? Hadir, Pak. Mana Kahim? Hadir. Oke, di mana Padia KP-nya? Saya di Tangerang, Pak. Tangerang Selatan. Oke ya. Kelihatan kalau sudah KP itu kelihatan sudah agak kulitnya berubah ya. Iya, Pak. Jadi menghitam, Pak. Oke. Kemudian ada Fitri. Fitri, mana Fitri? Fitri Lestari mana? Nggak ada? Nah, ini Fitri susah sinyal kayaknya, Pak. Oke, kalian di mana ini? Winnie di mana tadi Winnie? Kami berempat, Pak. Ada Winnie, ada Eva, Fitri, sama Ahmad Yani. Nah, Satu lokasi, Pak. di mana? Di mana? Di Ciamis, Panawangan. Oh, oke ya. Berarti nanti bisa menyaksikan video ya kalau kuliahnya nanti ya. Kalau memang agak susah sinyal ya. Oke, kemudian ada Mifar. Mana Mifar? Pak. Oh ya, Mifar ini juga susah sinyal sepertinya ya. Oke, kita lewatkan yang susah sinyal. Farul. Mana Farul? Enggak ada Farul. Nah. Oke, kemudian ada Yoga Febrianto. Yoga? Yoga ada? Oke, tidak ada juga. Kemudian ada Farda. Mana Farda? Masih di mute, Farda? Halo, hadir, Ya. Pak. Di mana Farda? Di Pangandaran, Pak. Di tempat Pangandaran. KP. Oke, saya kirain tadi di Korea tadi, Ta. Bukan, Pak. Kenapa Lupa background-nya ganti diubah? background, Pak. Oke, kenapa background-nya diubah? Lupa, enggak apa-apa, Pak. Kemudian ada Rizpa Gilwan. Mana Rizpa? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Mana? Belum muncul videonya Rizpa, Ta? Oke, di mana Rizpa? Lagi di jalan, Pak. Oh, lagi di jalan. Lagi KP atau lagi ngantar paket iya teh? Depan, Pak. Mau berat. Oke ya, manggalah. Ya, kemudian ada Kevin. Kevin di mana Kevin? Ada? Hadir, Pak. Oh, cowok mau di Di mana lapangannya Kevin? sih. Masih di rumah ini teh? Kantornya ya, berarti. Pak, Hah? kebetulan ya masih di rumah. Kebetulan KP-nya bagian malam nanti, Pak. Oh, oke ya, sip malam. Jadi mana KP-nya, Vin?
Di Bendungan Lewi Keris, Pak, sama Dani sama Sundari. Oh, oke, mangga ya. Oke, kemudian ada Regina. Bagian siang. Regina tadi sudah ya? Sama Winnie tadi ya? Regina? Gina, Sama Kayu benar Parda Regina? Hadir, Pak. Mana Regina teh? Oke. KP di mana sama Karda? Iya, Pak. Sama Dara. Oke, kemudian ada Nifa. Nifa Hadir, tidak ada? Pak. Mana? Maaf, nggak kedengeran lagi di tempat kafe, soalnya di pinggir jalan, Pak. Oke, mangga. Ya, kemudian ada Firman Abdul Khalik. Hadir, Pak. Mana Firman? Ini agak mundur Firmannya. Oke, nah ini kan. Di Ya, mana Pak. Firman? Di rumah, Pak. Oke, sudah KP belum? Belum. Belum dapat tempat? Sudah? Ya, Pak. Belum? Belum dapat? Belum ya? Ya. Hubungi yang tadi ya, kalau mau tempat KP yang sudah bisa siap, kayaknya si siapa namanya? Adrian ya, bisa masuk ke Cisumdawu itu. Oke, kemudian ada Eva Fauzia. Eva mana Eva? Ngelag, Pak. Oh ya, mangga Eva tadi sama itu ya. Ada namanya ini Winnie dan Eva. Kemudian ada Nabila. Iya, Pak. Hadir, Pak. Oh, ini Nabila berubah jadi kucing, bukan? Apa yang kucing teh? Ini Pak pakai Zoom punya Siti. Oh iya, Siti betul ya. Satu tempat KP ya. Iya, Pak. Oke, kemudian ada Deka. Mana Deka? Hadir, Pak. Pak di mana Deka? Masih di rumah, Pak. Belum muncul ini videonya Deka. Mungkin karena sinyal, Pak. Udah Oh, pada. iya. Oke ya. Belum KP. Udah ada tempat, tinggal nunggu, Pak. Oke, mangga ya. Kemudian ada Lintang. Lintang ada Lintang? Oke, Lintang sepertinya tidak ada. Oke, kita ke kelas C, ada 3 mahasiswa. Ada Muhammad Cakra Pramudia. Mana Cakra? Tidak ada ya. Kemudian ada Narendra Torik. Nggak ada juga. Narendra Torik mana? Tadi mah Farda ketemu lagi di proyek, Pak, tapi nggak tahu dia nggak masuk. Oke, diingatkan nanti untuk absen ya, Farda ya. Oh, siap, baik, Nah, Pak. kan link absen kan di Google Form kan ada itu, saya kirim di apa? Di Ya, di grup. WA ya. Nah, Ya, kemudian Pak. ada Muhammad Fadila Rizkia Firdaus. Oh, balik backgroundnya Farda ternyata. Nggak ada juga ya? Oke. Baik. Mahasiswa sekalian, ya ini ada di chat di saya, Ahmad Yani tadi, oke ada. Pandai ada, Pak. Mana Pandai? Ya, Kamu Pak. di mana? Di rumah, Pak. Di rumah yang dekat rumahnya Pak Hendra, bukan? Ya. Iya, kenapa kamu jarang kuliah ini? Suka masuk, Pak. Tapi gak suka diaktifin kadang kameranya. Iya, kamu maksudnya jangan dia aktifnya waktu ini saja, yang lain kan juga harus aktif gitu ya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Mana slide saya tadi? Saya buka dulu. Oke. Saya share ini kelihatan dulu semua ya. Oke, ini ada perubahan struktur kurikulum kemarin ya. Tapi mata kuliahnya tidak jauh berbeda, hanya penambahan saja mata kuliah di semester awal ya. Tapi semester ini tidak wajib mengulang atau mengambil yang semester yang sebelumnya ya. Nah, ini mata kuliah rekayasa sungai dengan kodenya, kalau dulu itu berbeda ya dengan yang ini. Yang sekarang ini kodenya itu adalah KJ 22201 ya. Ini kode untuk jurusan sipil ya. Yang 22201 itu adalah kode jurusan ya, KJ itu
singkatan dari mata kuliah jurusan. Nah, ini 4 ini adalah berada di tahun keempat, dan 05 ini urutan pada semester ganjil ya. Berarti 01, 03, 05, 07 dan seterusnya itu kode mata kuliah ganjil. Nanti kalau angka genap, nah ini modelnya nanti dari 2, 4, 6 dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini rekayasa sungai ya. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi perkuliahannya, ini membahas tentang pengertian sungai, kemudian pengantar hidrolika sungai, ya, karakteristik sungai itu seperti apa, kemudian kita membahas juga ini sedikit masalah das, nanti pengaruhnya nanti dengan hidrograph debit ya, seperti apa. Kemudian bagaimana bentuk dari morfologi sungainya, ya. Nah, kemudian bagaimana mengukur geometri sungai. Kalau kemarin itu yang ikut penelitian kakak tingkatnya itu sudah ke ke saluran ya, saluran yang beraturan ya, reguler. Nah, kalau sedangkan sungai itu bersifatnya irreguler. Nanti bagaimana nanti mahasiswa cara pengukurannya seperti apa, kemudian cara mengukur atau menghitung atau memodelkan parameter dari saluran itu seperti apa. Kan parameternya kan mudah tuh ya. Parameter saluran itu adalah penampang basahnya, kemudian perimeter basahnya untuk menghasilkan jari-jari basahnya. Oke, kemudian kemiringan hidrolikanya seperti apa, kan gitu ya. Nah, kemudian kita juga mahasiswa diantarkan di sini pengantar transport sedimen ya pada pemodelan ya, pemodelan sedimen yang ada di sungai itu seperti apa. Kemudian kita juga membahas masalah erosi di lahan, kemudian sedimentasi yang ada di sungai. Kemudian kita juga membahas masalah gerusan ya. Ini erosi lokal ini gerusan lokal ini yang ada di bangunan-bangunan yang ada di air. Misalnya kalau kita mempunyai pilar pada jembatan ya, itu fondasinya akan mudah tergerus ya. Nah, kalau dia mau lebih detail, nanti kita bisa memodelkan atau membahas masalah ekohidrolika pada sungai itu seperti apa. Ini lagi banyak nih yang minta pembahasan seperti ini sebetulnya di instansi yang lain. Ya, saya dulu waktu kuliah S2 ini khusus ya, ekohidrolika ini dibahas 1 semester ini, 1 mata kuliah tersendiri. Kemudian ada bangunan pengendali alur dan pengendali banjir. Ya, kita membuat tanggul itu seperti apa sebetulnya. Nah, kita juga bisa nanti perancangan ground seal ya pada sungai itu seperti apa. Nah, ini deskripsi pada mata kuliah ini ya. Nah, ini biasanya kalau dilihat dari kedalaman materi sebetulnya ini bisa sebagian hitung-hitungan ya, bisa sebagian hanya pemahaman saja. Nah, tapi tergantung dari mahasiswa sebetulnya. Nah, oh iya, saya berencana ya dengan dosen yang lain itu akan membuka mata kuliah pilihan di semester genap, yaitu di semester 8. Tujuannya untuk untuk membantu mahasiswa yang sedang TA, misalnya lebih banyaknya bersifatnya kursus ya, course ya. Misalnya Pak Sarip itu saya dorong untuk membuka mata kuliah yang berhubungan dengan struktur, aplikasi struktur, misalnya bersifat mata kuliahnya di aplikasi etap atau SAP ya. Atau bisa nanti nyambungnya ke Tekla ya untuk mengantar ke BIM. Nah, bidang keairan itu saya juga sedang membuatkan atau merencanakan hidrologi dan hidraulika terapan ya. Sifatnya sama seperti yang tadi. Oke. Nah, ini tujuan perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami memahami dinamika hidraulika sungai dan mampu mengidentifikasi potensi sungai. Nah, serta memahami ini teknik pengendalian daya rusak sungai dan cara atau teknik pemanfaatannya. Nah, ini capaian pembelajaran. Ini memiliki kemampuan merancang sistem infrastruktur di bidang teknik sipil yang sesuai dengan kebutuhan
dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti kendala ekonomi ya. Berarti ini berkaitan dengan adanya RAB yang tersedia. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan supaya dampak ya terhadap lingkungan itu kita bisa minimalisir. Kemudian juga kalau lingkungan tadi efeknya atau dampaknya kita minimalisir, itu berpengaruhnya ke kesehatan dan keamanan. Nah, keamanan bisa berhubungan dengan keamanan terhadap banjir dan segala macamnya. Kemudian ini juga mahasiswa diharapkan ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, kemudian memformulasikan ya, sehingga bisa menyelesaikan permasalahan di bidang teknik sipil, kemudian mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal yang ada di daerah-daerah tersebut. Misalnya kalau di Tasik ya, nah misalnya sungai apa yang akan kita kaji ya, itu kita harus mempertimbangkan potensi yang ada. Nah, ini rencana perkuliahan di 1 semester ke depan ya, ini materinya. Oke, saya inikan dulu ya, saya share yang lain dulu sebelum ke sana. Oke, kita perkuliahan ini sudah dilengkapi sebetulnya dengan dokumen pembelajaran ya. Oke, saya share yang ini dulu. Oke, kita sudah memakai ini sekarang ya. Dengan adanya Kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Sehingga dosen-dosen itu diwajibkan membuatkan dokumen kelengkapan mata kuliah. Di akhirnya nanti kita harus sepakat dulu nih, harus menjelaskan kontrak perkuliahan dulu nih, kan gitu. Nah, oke, tadi deskripsi ini ada di dalam ini juga semua ya. Oke, seperti biasa, saya langsung masuk ke sini ya. Learning outcome ya dari jurusan teknik sipil ini kita berdasarkan ini profil lulusan yang ingin kita capai ini. Ya, ini kita sudah mengundang para dunia industri ya yang sesuai dengan bidang kerja dari lulusan teknik sipil ini, yang mereka harapkan ya kemampuan dari mahasiswa itu kira-kira sudah kita rumuskan seperti ini ya. Nah, bidang kerjanya ini pertama itu bisa pada konsultan atau kontraktor perencana ya, atau pelaksana dan pengawas di bidang rekayasa sipil. Nah, ini sudah sangat umum ya di kita. Nah, deskripsinya ini nih, mampu menghasilkan lulusan yang pengetahuannya mendalam katanya, pemahamannya yang kuat di bidang perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan di bidang infrastruktur, kemudian bisa menyerap nih kemampuan pengetahuan. Ya, nah, yang paling penting itu ini nih katanya nih, pengetahuan baru yang di bidang penelitian di bidang teknik sipil ini, kemudian harus juga mampu kemampuannya manajerial wirausaha ya, dan kemudian melakukan penelitian dan berwawasan kebangsaan. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini bisa mahasiswa itu ini nih, menjadi peneliti atau akademisi atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berdasarkan data ini hanya beberapa orang ya angkatan kita yang melanjutkan ke pendidikan tinggi ya. Umumnya mereka kalau lulusan sipil itu kan pengennya langsung kerja di proyek kan gitu ya. Kalau sudah kerja di proyek itu sudah menghasilkan uang, ya jadinya malas untuk kuliah kembali kan gitu kan. Nah, ada yang lulusan sipil Unsil yang melanjutkan ke jenjang S2 kemudian menjadi dosen di kita, ada seperti Pak Sarip ya. Nah, itu bisa mungkin diikuti oleh junior-juniornya, nanti mungkin saja ini bisa menjadi apa namanya, dosen kembali ya di sipil Unsil. Saya sebetulnya angkatan 17 ya, ada yang saya dorong satu untuk kuliah itu sebetulnya yang sedang TA dengan saya, orang Garut ya. Dia lebih, saya lihat lebih teliti dan sangat berpotensi untuk menjadi peneliti ataupun akademisi. Sekarang kebetulan dibimbing oleh saya untuk menyelesaikan TA-nya. Nah, ini yang lagi apa namanya, yang lagi
booming ya istilahnya sekarang itu yang lagi kekinian ini penilaian bangunan ya. Sehingga nanti bangunan yang sudah direncanakan, ya sudah dilaksanakan, sudah dibangun ya, diserahkan dari kontraktornya ke ownernya, itu ternyata untuk pengoperasiannya harus memiliki sertifikat SLF. Ada nggak yang paham SLF itu apa? Ada yang paham SLF itu apa? Tidak Pak, baru dengar Pak. Oh, baru dengar ya, kalian ya. Sertifikat layak fungsi, ya. Kebetulan itu gedung kita satu pun belum ada sertifikat itu. Itu kan diuji semua ya, diuji sepertinya kalau ada bangunan kita itu harus direncanakan operasionalnya. Misalnya kalau ada lift harus ada petugas liftnya kan gitu. Kemudian harus ada pengujian terhadap bahaya kebakaran, misalnya sprinkler dari sistem kebakarannya berfungsi atau tidak itu harus terus diuji ya. Kemudian bangunan kalau selagi dipakai, nah itu kalau ada tangga darurat itu dioperasikan atau tidak kan gitu kan. Nah itu sedang banyak nih ya penilaian atau pekerjaan di bidang tersebut. Nah, ini mahasiswa kita atau lulusan kita juga bisa bekerja di bidang itu ya. Makanya saya agak mendorong Pak Indra juga nih untuk memberikan mata kuliah pilihan di bidang tersebut. Yang agak menekuni di bidang ini kebetulan Pak Indra sebetulnya. Oke, kemudian nah ini karena kita di Tasik ya, ini bisa menjadi penyedia atau kita kan bisa bersifatnya wirausaha ya, salah satu visi dan misi kita ya. Nah ini mana alumni kita bisa berkecimpung di bagian rantai pasok dari material ya, baik yang tersedia di alam ataupun bagian dari rantai pasok dari jasanya, misalnya bikin usaha yang menyewakan alat-alat berat ya. Kemudian bisa menjadi asisten peneliti di bidang teknik sipil. Ya ini bisa juga nih ya. Nah, oke, kemudian kita sudah mendetailkan ini sub pencapaian pada mata kuliah ini yang di akhirnya menjadi topik pertemuan. Nah, ini kedalaman materinya seperti ini ya. Yang pertama itu mampu menjelaskan konsep dasar rekayasa sungai. Ini mahasiswa hanya dituntut bisa menjelaskannya saja ya. Nah, kemudian yang kedua, ini mampu mereview hidraulika saluran terbuka yang bentuknya reguler maupun yang irreguler ya. Artinya apa? Artinya ya parameter saluran. Ya, bagaimana nanti menghitungnya ya, terutama yang berkaitan dengan perimeter basah, luas basah, kan gitu kan. Ujung-ujungnya nanti untuk menghitung kapasitas penampang sungai kan gitu kan. Nah, yang ketiga ini bisa dibaca nanti ya, mampu menjelaskan persamaan sedimen transport. Ya, nanti di pertemuan ketiga itu kita membahasnya masalah sedimen transportnya seperti apa ya. Nah, kemudian morfologi, kemudian mengukur hidrometri sungai. Nah, ini sudah saya antarkan juga sebetulnya di hidrologi ya. Nanti akan kita detailkan, mungkin bisa digabung dengan ini nih. Nih, pertemuan 11. Merencanakan pengukuran, orientasi lapangan, dan analisis pengukuran dalam bentuk laporan. Berarti kita ada kuliah lapangan nanti ya. Saya harapkan nanti mahasiswanya sudah selesai KP, kita melakukan proyek kecil-kecilan di sungai. Oke, sungai mana inginnya? Halo, mahasiswa? Mangga, sungai mana rekomendasinya? Jangan jauh-jauh. Yang tahun kemarin di mana Pak itu Pak? Tahun kemarin itu di memang Subdat Citandui ya, di Cireong. Cireong. Tapi kalau pengen yang bermanfaat bagi kota Tasik, itu ada Sungai Cikalang satu tah. Mangga kalau mau diinikan, tapi memang kondisi sungainya agak tidak terlalu bersih ya. Kita tentu harus mempertimbangkan keamanan mahasiswa juga ya. Tapi ini saya setnya ini ada kuliah lapangan, proyek lapangan ya. Nah, ini akan kita inikan ya, akan kita mudah-mudahan terlaksana. Karena alat kita sudah punya, tinggal dipakai.
Nanti POM lapangannya nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke ya, Aldian nanti kita rencanakan ya lebih lanjut ya. Oke, itu sub CPMK-nya ya. Nah, kemudian sebetulnya ini cukup lengkap ya sampai rubrik penilaian, kemudian subnya juga sudah ada, termasuk nanti ke kontrak perkuliahan seperti ini ya. Nah, oke, kemudian nanti ada hal-hal lainnya mungkin ini karena ini kan 3 kelas ya. Nah, itu juga ini kan ada ini nih. Ini kan harusnya kan kita masuknya kan 3 kali. Nah, ini juga pertemuan dengan Zoom-nya harus kita bicarakan apakah mau tiap minggu melakukan Zoom atau tidak kan gitu kan? Bagaimana kira-kira? Yang lain silakan dikomentari dulu ini. Kita harus bersepakat dulu karena ini kan sudah masuk ke kontrak kuliah. Adapun nanti yang detail-detailnya ya rubrik penilaian, kemudian rancangan tugas dan segala macamnya ini nanti saya masukkan ke classroom ya. Nanti bisa dibaca-baca dulu oleh mahasiswa. Yang penting untuk selanjutnya kita harus bersepakat bagaimana kuliah online seperti ini. Ya, apakah mau pertemuannya dibagi per kelas atau digabung atau memang nanti terpisah ya atau dibagi 2 atau bagaimana ya. Kita harus bersepakat dulu ini. Farda bagaimana kira-kira? Farda mau ngikutin dari yang lain aja Pak, suara yang lain. Oke ya. Sundari gimana Sundari? Kalau saya mah merasa matkulnya lumayan susah ya Pak. Jadi untuk vidcon seminggu sekali cukup lah Pak. Oke. Kalau yang sebelumnya kan mahasiswa kan ada yang minta sekali 2 minggu tuh. 2 minggu sekali gitu maksudnya. Ya, kalau mau pertemuannya tiap minggu mangga kita sepakati saja gitu maksudnya ya. Tapi kan ini kan saya juga mempertimbangkan kadang-kadang kan mahasiswa kan sedang KP nih, kan gitu kan. Nah, ini saya buatkan rekaman video kuliahnya nanti saya upload di akun YouTube saya kan gitu kan. Bagi yang pengen belajar, mangga di situ, kan gitu kan. Nah, hanya saja kan nggak bisa ini, nggak bisa tanya jawab kalau hanya menonton video kan gitu kan ya. Tapi kalau sedang kuliah conference seperti ini, ya kita bisa tanya jawab gitu maksudnya. Oke, mangga yang lain, Rama sama Rais bagaimana kira-kira? Kalau saran saya Pak, ya lebih ke buat video direkam gitu Pak. Oke. Terus kalau perkuliahannya mah, kalau dari saya sendiri, karena mau kerja praktek nanti minggu depan, jadinya 2 minggu 1 kali gitu Pak. Jadi 2 minggu 1 kali. ya itu tuh kayak tanya-tanya apa aja yang tidak mengerti dari materi yang sudah disampaikan yang Bapak upload di YouTube gitu Pak. Oke. Itu kalau saran dari saya. Oke, bagus juga sarannya mangga. Ya, kita tampung dulu saja kan gitu kan. Rama bagaimana kira-kira? Kalau dari saya sih untuk perkuliahan karena mau KP apa mungkin kalau dari saya lebih digeser waktunya aja gitu Pak. Ke kayak habis maghrib. Oh, habis maghrib. Biar yang siangnya KP nggak terganggu gitu Pak. Bisa ngikutin perkuliahan. Oke, mangga ya. Karena memang sekarang itu karena kuliahnya online seperti ini, jam kerja kita pun kan tidak beraturan ya. Oke ya, mungkin bisa ditampung semuanya ya. Mungkin yang lain ada berpendapat, silakan. Lip, gimana Lip? Ikutin saja Pak. Ikutin saja? Ya. Oke. Sayu, gimana Sayu? Nggak ada suaranya ini Sayu ya. Aldian mungkin gimana Aldian? Menurut saya saran dari Rais bisa dipertimbangkan Pak, karena betul Pak, kalau misalnya malam juga kan
barangkali teman-teman kita ada yang lembur Pak, ada yang suka sampai malam tuh KP-nya Pak. Oke, mangga ya. Gini saja ya, saya inikan saja semua mungkin ya. Kalau atau ada yang pengen ini menyampaikan pendapat lagi, mangga silakan. Ayo. Ini kebetulan dosennya kan ada 2 ya, Bu Pia dengan saya. Yang lain mungkin ada? Oke ya, mungkin gini saja ya. Videonya nanti adalah dalam bentuk rekaman dari Classroom, bukan Classroom ya, dari Zoom ya, belajar Zoom. Tapi saya tidak mewajibkan hadir semua. Tetapi absen di GPOM itu, Google Form itu tetap harus diisi. Dan absensi yang di Classroom, berikan komentar di situ gitu ya, maksudnya ya. Kalau saya upload materi sama uploadnya video ya, link video, tolong kita aktifnya di situ maksudnya. Berarti kan ada 3 tuh ya, 3 tempat kita untuk aktif ya di perkuliahan ini. Yang pertama melalui Zoom, yang kedua melalui grup WA, yang ketiga melalui Classroom ya. Nah, oke sepakat gitu ya? Iya Pak. Oke. Iya Pak, boleh Pak. Saya tidak mewajibkan hadir, tapi videonya tetap akan saya upload. Saya dan Bu Pia akan kita upload di akun YouTube-nya ya. Nanti linknya akan dibuatkan. Kalau ada sesi pertanyaan tentang materi, mungkin bisa kita kita optimalkan di Classroom ya, di Classroom ataupun di grup WA ya. Begitu ya. Sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, kalau sepakat berarti yang ini nanti mungkin bisa ditanda tangan ya, baik saya sama Bu Pia maupun oleh mahasiswa. Artinya di sini ya, kalau sudah ada seperti itu ya, termasuk yang penilaian dan segala macamnya, nah itu kita sudah bersepakat kan gitu. Jadi kalau ada mahasiswa yang dinyatakan nanti gagal perkuliahannya, protesnya ya kita ngikutin yang dari kontrak kuliah saja kan gitu kan. Dan ini nanti akan saya upload di Classroom. Tolong dipahami dulu, tolong dipelajari dulu ya. Kemudian baru nanti kita diskusi kembali lah kalau perlu ya. Tapi intinya untuk membuatkan semacam rule ya, aturan main pada perkuliahan ini. Hak dan kewajiban mahasiswa seperti apa, hak dan kewajiban dosen seperti apa, kan gitu ya. Oke, saya balik ke ini ya. Nah, ini tadi sebetulnya ringkasan dari yang tadi saja ya. Artinya kalau ini benar-benar dilaksanakan, tiap minggu itu mahasiswa punya tugas. Tugasnya diupload di Google Classroom. Nah, untuk itulah saya sebetulnya mewanti-wanti ya mahasiswa untuk ada format ya, ada format di Google Classroom-nya. Nah, oke, ini tadi sudah kita masuk ke sini ya. Nah, yang pertama mungkin aturan perkuliahan yang di Zoom ya, ini mungkin tidak bisa dilaksanakan ya, karena mahasiswa sebagian ada di lapangan, tapi di lapangan pasti kondisinya juga sama ya. Kemudian keterlambatan ini juga tidak ada. Kemudian presensi, nah ini nih masalah nih. Presensi karena nanti ada penilaian sebetulnya. Bagaimana nih dengan presensi? Atau presensinya ini saya baca saja, karena di sini ada presensi itu adalah nilainya 10% ya, di sini 10%. Kita sepakati presensi ini saya ganti dengan keaktifan di kelas, bagaimana? Mangga, silakan berikan pendapat. Ini para Madinah mungkin mau memberikan pendapat bagaimana? Ini sudah dibela-belain nih, hadir ya. Iya Pak, boleh Pak seperti itu. Ya, supaya nilainya tidak mentok hanya di tugas, UTS, dan UAS gitu maksudnya. Bagaimana kira-kira? Pak izin Ya, berbicara. Takutnya kan kita orang-orang yang di lapangan gitu bukan tidak mau aktif gitu Pak, nggak ada sinyal atau yang lainnya gitu Pak. Iya, kan presensinya kan nggak hadir saja. Kan Iya. bisa bertanya, memberikan ulasan di Classroom maupun di grup WA kan gitu kan, itu kan termasuk Iya. keaktifan kan gitu ya. Iya.
ya kan? Makanya nanti ada rubriknya kan gitu kan, rubrik penilaian presensi atau keaktifan di kelas kan gitu kan. Karena kan saya nggak bisa nih mengabsen mahasiswa satu-satu gitu. Tadi saya mengabsen karena saya takutnya lupa nih dengan mahasiswa saya kan gitu kan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, mangga. Yang lain ada kira-kira sepakat dengan ini? Sepakat kira-kira? Mengikuti Pak. Kalian bagaimana? Boleh Pak kalau sistemnya seperti itu. Saya juga tadi kiranya keaktifan untuk pas Zoom atau apa Pak. Iya, tapi kan jangan lupa, jangan sampai nggak hadir juga Zoom-nya kan gitu kan. Takutnya nanti saya merencanakan Zoom tapi mahasiswanya tidak ada kan gitu kan. Baik Pak. Oke ya. Oke, kalau sudah sepakat, tugas-tugas terstruktur itu 20%, UTS itu 30, UAS itu 40. Supaya ini, kenapa UAS ini selalu saya lebihkan? Kalau UTS-nya sudah kecil, mahasiswa bisa memperbaiki nilainya di UAS-nya. Oke ya. Sepakat gitu ya? Oke, ini referensi ya, referensi yang bisa diambil oleh mahasiswa ya. Ini bisa dibaca bukunya. Nah, oke. Ini kita langsung masuk ke pendahuluan. Nah, oke ya. Fungsi sungai itu sebagai apa sebetulnya? Ada yang bisa memberikan pendapat nggak? Fungsi sungai. Ya, kalau dalam hidrologi yang kemarin itu ya, sungai itu mengalirkan ya dari hujan yang jatuh pada suatu kawasan das, kemudian dialirkan dalam bentuk anak-anak sungai ya, baik ordo 1, ordo 2 dan seterusnya sampai ordo yang terbesarnya mengalir kemudian dikumpulkan kan gitu ya. Nah, itu menjadi aliran yang terkumpul menyatu seperti itu menjadi baik yang aliran permanen maupun tidak permanen. Nah, itu dinamakan sungai kan gitu ya. Nah, nama sungai biasanya diambil dari penamaan sungai yang ordo terbesarnya. Kan sudah paham ya masalah ordo sungai ya? Kalau lupa nanti kita ulang kembali ya. Nah, sebetulnya sungai itu mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kehidupan kita ya. Nah, kalau sungainya bersih di sini nih ya, sungainya bersih, ini bisa kita gunakan untuk keperluan air minum ya, sistem spam maupun penyediaan air bersih. Kemudian, nah ini kalau kita bendung sungai itu, kemudian kita alirkan dalam bentuk saluran yang tadi, ya, ini bisa kita gunakan untuk keperluan pertanian. Oke ya, ini sudah masuk ke irbang ya. Ini sudah sebetulnya sudah saya agak jelaskan juga nih bagian rekayasa lingkungan ya. Nah ini sebetulnya lebih lanjutnya nanti ini di PSDA sebetulnya. Makanya ini mata kuliah PSDA itu saya pindahkan itu di semester 7. Saya sama Bu Pia itu kita pindahkan di semester 7. Karena bagian yang paling tinggi dari mata kuliah bidang keairan di sipil itu adalah PSDA-nya. Karena itu sudah bicara masalah aturan, kemudian konflik kepentingan dan segala macamnya, ya harus paham dulu mata kuliahnya, apa namanya mahasiswanya itu masalah rekayasa hidrologi, irigasi, drainase, sampai ke sungainya itu harus paham dulu. Tapi ini kita buatnya paralel dengan rekayasa sungai. Dan sebelumnya juga harus belajar bendung dan bendungan juga sebetulnya untuk pengantar ke PSDA ya. Nah, ini di sini juga sungai itu ya, air terutama ya, air sungai itu juga digunakan untuk pembangkit listrik ya, PLTA ya. Ini di Bendung Leuwi Keris itu kan juga digunakan untuk itu. Nah, kemudian nah ini juga dipakai oleh sektor industri. Ini airnya, kemudian juga untuk keperluan navigasi ya. Kalau kita tersesat itu di hutan ya kita ikuti aja alur sungainya. Itu bisa kita gunakan seperti itu. Oke, ya. Ini pemanfaatan air sungai di kehidupan manusia. Hanya saja kan di sini selain punya manfaat ya, ini juga mempunyai daya rusak kan gitu ya. Nah, bagaimana sekarang itu kita minimalisir ya daya rusak dari sungai itu sendiri. Oke, satu lagi apa namanya? Pemanfaatan sungai yang ada di kita itu kan menampung limbah ya. Karena banyak di kita itu limbah domestik dan segala macamnya tidak memenuhi baku mutu lingkungan.
tetapi tetap dibuang ke sungai. Oke. Nah, ini pemanfaatan yang tadi. Ini ada yang tahu gambar yang ini nih? Ada yang tahu kira-kira? Ini WTP ya. Nah, ini boleh dikatakan mikro ya, mikrohidro ini ya. Nah, ini untuk transportasi, ini untuk irigasi ya. Ini juga sungai itu ini ya, saluran ini juga dibuatkan untuk navigasi dan segala macam. Oke, nah ini dampak negatif dari sungai ya. Nah, ini kita pisah ini ya dampak negatifnya. Ini sungai itu ini sering terjadi kelebihan air pada musim penghujan. Akibatnya ya banjir kan gitu ya. Nanti kita bisa menurunkan kurva hidrograf dari banjir yang ada di rekayasa hidrologi sudah ya kemarin Aldian ya. Pernah dapat ya? Pernah Pak, semester 4 Pak. Dapat ya? Sudah bisa ya membentuk hidrograf itu ya? Yang dipandu sama Aji ya, kalian dulu ya? Lupa Pak orangnya Pak, tapi pernah Pak. Iya, yang sedang TA dulu Pak Haji kalau nggak salah. Oke, nah nanti kita turunkan hidrografnya, banjirnya dengan sistem aliran maupun yang steady maupun yang unsteady nanti ya. Kita simulasikan pada penampang sungainya. Seperti apa banjirnya, kemudian kalau kita membuatkan sistem pengaman dengan tanggul, berapa tinggi tanggulnya kan gitu. Nah, oke. Kemudian dampak yang lanjutannya ini ya di kita itu. Pada musim kemarau ini kita kekurangan air. Nah, sehingga nanti ya mau tidak mau ini mengalami gangguan di daerah hilirnya, baik yang di sektor pertanian, kemudian domestik dan industri kalau ada ya. Nah, kemudian di das itu ya juga terjadi erosi yang tinggi pada lahan, kemudian masuk ke sungai, mengakibatkan adanya sedimentasi. Nah, sebagai informasi itu di Bendungan Lewi Keris ya, itu katanya sedang ada evaluasi tampungan matinya, karena tampungan matinya tidak tercapai akibat sedimen yang ada di Sungai Citanduy. Nah, itu saya sekarang sedang meminta itu, sedang ada mahasiswa yang penelitian tentang itu, namanya Albi ya. Nah, di sungai itu juga terjadi gerusan ya, erosi pada dinding sungai. Bagaimana nanti kita mengamani memberikan sistem pengamanan pada bangunan-bangunan yang ada di sekitar sungai. Oke, kemudian pada muara sungai ini ya, pada daerah pasang surut laut ini menimbulkan penutupan muara oleh sedimen yang kita kenal dengan apa namanya? Kawasan muara sungai itu ada yang tahu? Penumpukan sedimen itu bentuknya ke arah segitiga kan gitu kan? Ada yang tahu? Tidak? Delta bukan Pak? Nah, yes, delta ya. Nah, delta itu sebetulnya subur itu. Banyak kandungan humusnya itu. Nah, kalau di Kalimantan itu kawasan delta itu menjadi kawasan pertanian terpadu itu. Oke ya. Nah, ini dampak-dampak negatifnya banjir kan gitu ya. Ini gerusannya ya. Nah, seperti ini bagaimana nanti kita sudah mengamankan alurnya supaya alurnya ini tidak berpindah-pindah. Kalau alur sungai itu sebetulnya kalau terjadi oxbow lag ya tahu ya, oxbow lag itu ya. Ini akan selalu berpindah. Nah, sehingga nanti yang bekas saluran yang lama itu menjadi mati ya, sehingga nanti membentuk alur sungai yang baru. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama ini ya, gerusan-gerusan yang ada di sungai. Ini bahayanya ini adalah jembatan kan gitu kan. Nah, bagaimana kita membuatkan perlindungan supaya tidak terjadi gerusan ini. Nah, ini juga sama ya, longsoran-longsoran kecil ini. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, berarti kan adanya gerusan pondasi ya di sini ya, gerusan pondasi sehingga pilarnya ini turun. Nah, kalau pilarnya ini sudah turun ya sudah kan gitu kan, jembatannya pasti tidak bisa digunakan. Nah, oke. Nah, sekarang karena kita belajarnya rekayasa sungai, adanya masalah-masalah yang tadi, bagaimana kita meminimalisir dampak yang ada ya, terutama pada bangunan-bangunan air maupun bangunan yang lainnya yang ada di sekitar sungai. Artinya di sini rekayasa sungai itu adalah ilmu mempelajari ini
ya mempelajari perilaku sungai, termasuk teknik ya pemanfaatan sungai secara optimum ya. Ingat di sini optimum, bukan maksimum ya. Nah, optimum itu artinya bisa balance ya antara kebutuhan dan ketersediaan kan gitu kan, antara dampak dengan rencana itu harus benar kondisinya optimum. Kemudian ini sungai itu kan sebagai sumber daya alam sebetulnya. Ya, potensinya sangat besar. Berarti ini adalah sumber air yang pokok intinya sebetulnya. Ya, kita tetap sangat bergantung kepada sungai. Artinya kita daya manfaatnya, kemudian daya rusaknya harus kita benar-benar kaji secara detail kan gitu. Nah, kemudian beberapa kebutuhan pokok bagi manusia itu disediakan oleh sungai. Nih, ya yang pertama air baku ya, air bersih, baik untuk rumah tangga maupun pertanian. Kemudian sumber energi di sini ya dari PLTA-nya. Kemudian sarana lalu lintas ini sering digunakan di Pulau Kalimantan ya. Sungainya sungai yang besar, kemudian ada sebagian di Sumatera ya, Sungai Batanghari dan Sungai Musi yang ada di Sumatera Selatan itu menjadi tempat sarana lalu lintas ya. Nah, kemudian ini yang penting itu juga ini nih, penggelontoran air buangan. Kita kan membuang limbah itu secara alamiahnya itu ke sungai kan gitu kan. Kenapa ya? Itu tempat yang paling rendah di daerah tersebut. Makanya dia menjadi aliran sungai kan gitu ya, channelnya. Artinya ya kalau kita membuatkan suatu kawasan pemukiman, secara alamiahnya juga akan masuk ke sungai. Nah, artinya kalau limbah rumah tangga maupun limbah industri, walaupun ini nih ya memenuhi standar baku mutu limbah, misalnya dibuang, kalau tidak dialirkan oleh sungai itu menjadi melampaui ya daya purifikasi dari lingkungan. Nah, sementara kalau adanya penggelontoran dari sungai itu terjadi pengenceran kembali ya. Ingat ya pada prinsip rekayasa lingkungan, prinsip penanganan limbah itu adalah dilution ya. Dilution itu adalah pengenceran. Adanya debit penggelontoran itu akan mengurangi atau bisa jadi itu mempurifikasi dari limbah itu sendiri. Nah, itulah prinsip-prinsip yang ada pada rekayasa sungai. Memang rekayasa sungai ini tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu lainnya. Nah, tujuannya adalah ini, bagaimana ini mendapatkan manfaat dari sungai untuk kehidupan manusia, sehingga kita mengurangi ataupun mencegah aspek negatif. Nah, kan gitu ya. Kita artinya mencegah daya rusaknya, baik daya rusak hidrologisnya ya, maupun hidraulikanya, maupun dari limbahnya nanti. Kemudian rekayasa sungai ini sangat erat kaitannya dengan cabang ilmu ini nih, hidrologi. Kemudian hidrologi jelas ya banjir kan gitu ya, prediksi banjir. Kemudian hidraulika ya kita menganalisis sifat-sifat hidraulika dari saluran. Kemudian geologi artinya ini kita harus melihat nih kondisi tanahnya seperti apa, batuannya seperti apa. Nah, ini kondisi geologi ini nanti menentukan ini pola dari aliran sungainya. Nah, ini juga sama dengan lingkungan. Tadi sudah kita bahas. Lingkungan ini berpengaruh pada limbahnya, ya, bagaimana penanganan limbahnya. Nah, begitu juga dengan sedimen, ya, merencanakan sedimennya seperti apa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Mangga, silakan. Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Oke, belum ada. Saya sebetulnya cuma mau sampai ke rekayasa sungai saja sebetulnya. Kalau ini kan pengertian sungai dan segala macamnya. Ya, ini mungkin bisa kita bahas dalam minggu depan ya. Minggu depan itu apa? Saya lupa tadi. Minggu depan itu apa? Oh, ulasan mengenai hidraulika sungai. Berarti ini mau dijelaskan ini atau tidak nih? Atau mahasiswa gini aja ya, dibaca-baca dulu saja. Ini kan baru pengertian nih, ya ini pengertian sungai, ya ini pengertian sungai. Nah ini kan yang penting kan ini kan channel ya, saluran penampung air dari kawasan dasnya, kan gitu ya, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah sampai ke danau ataupun ke muaranya di laut kan gitu.
Nah, ini menurut aturan PP Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 ini tentang sungai. Ini mungkin bisa dibaca oleh mahasiswa. Tapi yang penting itu di sini adalah ini nih. Sungai itu ya dibatasi oleh garis sempadan kanan dan kiri. Nah, ini kalau kita kaji ini nih ya. Ini saling lempar tanggung jawab nih. Lempar tanggung jawabnya gini maksud saya. Pemerintah pusat kan mengeluarkan aturan ini nih. Ya. Sungai itu tahu nggak? Ini kewenangan sungai itu punya siapa? Ada yang tahu? Sungai itu punyanya yang punya siapa sungai itu? Di dalam administrasi negara ya maksudnya. Ada yang tahu? Dinasnya lah atau kementeriannya lah gitu kan. Sungai itu semuanya itu punyanya katanya punya PU kan gitu kan. Punya PU itu ya. Nah, PU ya, sungai itu kan nanti kan ada gini nih. Sungai tergabung dalam satu kawasan DAS. Nah, DAS itu secara administrasi ada yang lintas kota dan kabupaten. Ada yang lintas provinsi ya. Ada yang di dalam kota atau kabupaten secara administrasinya semuanya berada di dalam itu, kan gitu kan? Nah, kalau dia berada di dalam satu kawasan kabupaten atau kota, kewenangannya adalah pengelolaannya adalah kewenangan kota atau kabupaten itu sendiri. Kalau sudah lintas kabupaten, kewenangan provinsi. Kalau sudah lintas provinsi, kewenangannya pusat. Nah, pusat ini biasanya diwakilkan atau menunjuk suatu lembaga tersendiri, misalnya Balai Wilayah Sungai, BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai. Nah, contohnya yang di Citanduy kan punya BWS sendiri tuh, ya. Yang Ciwulan digabung dengan Cilaki, BBWS Ciwulan Cilaki kan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dalam penentuan sempadan ini biasanya agak lucu nih. Lucunya bagaimana? Kalaupun sungai itu administrasinya atau secara pengelolaannya itu berada di pusat, tapi yang pusat juga tidak berani itu menentukan batas sempadannya. Makanya di sungai itu tidak ada patok sempadan. Jangankan sungai kan gitu kan, irigasi aja juga yang punyanya juga tidak berani mematoknya kan gitu ya. Nah, karena nanti berkaitan dengan ya administrasi yang punya tanah siapa? Kalau sungainya berada di kota. Ya kota kan gitu kan. Artinya di sini masih tumpang tindih masalah itu. Ya, ini masalah sungai yang ada di kita itu. Ya, kompleks masalahnya. Karena kan gini, sempadan sungai itu kan semuanya kan sudah ada yang punya itu. Yang punya maksudnya masyarakat kan gitu kan, tanah masyarakat dan segala macamnya. Jangan-jangan juga kalau dilihat dari sertifikat tanah, ya yang membuat sertifikatnya kan BPN. Jangan-jangan juga sempadan itu juga dihabiskan sampai ke tebing sungai kan gitu kan. Oke ya. Nah, itu masalahnya. Kemudian ini jenis-jenis sungainya. Ya, nah ini bisa dibaca nanti ya. Sungai hujan. Ini sumber hujannya ya, sumber airnya dari air hujan mengikuti siklus hidrologi, ada yang gletser atau yang campuran. Ya, ini bisa dibaca lah. Nah, ini pola alirannya ya. Ini ada yang pola dendritik ya, ada yang rektangular, ada yang pinnet seperti ini, teralis seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya ini sangat tergantung pada kondisi geologinya, kemudian kondisi konturnya seperti apa di lahan itu sendiri. Nah, ini jenis-jenis sungainya mungkin bisa dibaca ya, ada yang konsekuen, obsekuen, ya dan seterusnya, ada yang superpose seperti ini ya. Nah ini DAS ya, DAS itu kita sudah jelaskan ya. DAS itu yang jelas sungai utamanya nanti sungai apa kan gitu kan, yang order terbesarnya nanti biasanya dinamakan DAS-nya sesuai dengan nama sungainya tadi. Nah, ini tadi sudah BBWS sudah kita bahas juga, ini sudah kita pernah bahas juga di PSDA dan hidrologi ya. Nah, ini sudah sangat jelas ini ya. Nah, ini juga ya, ini juga sudah pernah ya yang kita bahas juga ini dalam satu kawasan DAS itu yang melintang ya, sungainya kita ambil cross section seperti ini. Kawasan hulu itu adalah kawasan konservasi ya, konservasi air. Artinya ini juga kawasan lindung kan gitu kan. Nah, artinya di sini ya kita batasi nih ya perubahan tata guna lahannya.
Nah, masalahnya yang kompleks di kita itu seperti Das Citandui Hulu ya. Hulunya kan di sebagian di Garut ya. Kabupaten Tasik juga Kuningan itu juga masuk itu. Nah, masalahnya kota itu juga berada di kawasan hulu. Artinya ya tata cara penempatan kota pun kita sudah salah, kan gitu ya. Nah, tengahnya mungkin dari Ciamis sampai ke apa namanya tuh Banjar ya, Banjarsari, kemudian hilirnya kan Pangandaran. Sampai ke daerah Cilacap sana ya. Nah, malah yang sepi itu kan di daerah hilirnya kalau di Das Citandui itu. Yang ramainya di daerah hulunya kan gitu kan. Oke ya, yang paling mendekati kondisi ideal seperti ini itu adalah Das Ciliwung sebetulnya yang bisa kita jadikan referensi. Nah, di mana di hulunya itu juga sama sebetulnya. Juga terjadi perubahan tata guna lahan yang merubahnya orang hilir. Orang Jakarta ya, tengahnya itu ya Kota Bogor sampai Depok lah kalau di sana itu. Nah, kalau hulunya itu adalah kawasan pabrik air katanya ya, kawasan hilir itu tengah itu adalah distribusinya. Artinya di sini nih bisa dibangun waduk ya, embung dan segala macamnya. Artinya pembangunan Lewi Keris itu mengikuti ini nih sebetulnya. Karena di daerah Ciamis itu sudah masuk ke hilir dari Das hulunya ya, Das Citandui hulunya itu di sekitar ke hilir sedikit dari bendungan Lewi Keris. Nah, ini kawasan pemakaian air ini ya boleh, ini tidak ada hutan di sini tidak masalah ya, karena ini adalah daerah discharge-nya, daerah pemanfaatannya. Oke ya, itu ya masalah cross section dari sungai, pemanfaatan lahan dan segala macamnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Tidak, Pak. Oke, kemudian ini masalah ekohidrolika sungai ya. Nah, sekarang ini kita terbalik dengan yang ada di Eropa sebetulnya. Kalau di Eropa, dia mengembalikan sungai itu ke bentuk alamiahnya seperti ini. Makanya ada istilah normalisasi sungai. Nah, sedangkan di kita membeton kan gitu kan? Membeton sungai. Nah, kalau bayangkan nih, ya angin tertahan. Artinya evaporasi berkurang kan gitu kan? Kemudian alirannya menjadi lebih tertunak ya, lebih bersifatnya lebih tertahan ya daripada beton, karena kekasaran dinding salurannya kan beda antara beton dengan alamiah seperti ini, tumbuhan yang ada seperti ini. Nah, artinya dari aliran saja kapasitasnya sudah pasti berbeda nih. Ya, kalau kita sistemnya drain ya, membuang kelebihan air secepatnya benar dengan beton. Tapi yang bermasalah memindahkan masalah dari hulu ke hilir. Itu yang terjadi di Jakarta. Sungai Ciliwung itu dibeton dari Bogor sampai ke Jakarta. Artinya apa? Ya, mempercepat banjir di Jakarta kan gitu kan. Sedangkan kalau kita ikuti normalisasi, ya normalisasi itu artinya bukan beton seperti ini kita tanam pohon, bukan seperti itu ya. Kita kembalikan alur sungainya, sempadannya dulu. Baru kita tanam pohon ya mengikuti ekohidrolikanya seperti apa. Nah, ini ya. Kalau di Eropa itu betonnya dibongkar, ditanami pohon. Kalau di kita tanamannya ini dibongkar kemudian ditanam beton kan gitu kan. Ini maksudnya. Oke ya, ini yang dipelajari pada ekohidrolika sungai. Ya, saya lihat ini di kita tidak ada ya. Nah, ini masalah eksploitasi dari sungai itu ya banjir di hilir setiap tahun, kemudian erosinya juga sangat tinggi, longsor ya, kebencanaan masalah di hulu kan dataran tinggi semua ya, sangat tergantung pada kondisi geologinya nanti seperti apa. Kemudian bantaran sungai yang hilang seperti yang kita bicarakan tadi, banyak didirikan bangunan resmi maupun bangunan liar ya. Bangunan resmi contohnya apa? Ada yang tahu nggak bangunan resmi? Ada yang tahu contohnya? Saya banyak menemukan itu masalahnya. Di sempadan sungai itu banyak bangunan sekolah kan gitu kan. Itu kan bangunan resmi itu. Kemudian nah morfologi sungai alamiahnya dan elemen-elemen yang di dalamnya ini seperti pulau ya, minder ya.
Ini belokan ya, ripple dan dannya itu sebenarnya hampir rusak akibat kerusakan. Nah, akibat adanya betonisasi ini nih, ya, adanya limbah dan segala macamnya yang tidak terkendali dimasuk ke sungai, dimasukkan ke dalam sungai, ini dapat mengurangi keragaman hayati dari sungai itu sendiri. Nah, kemudian di sungai itu ya karena tata guna lahannya sudah berubah, ini konservasi air tanahnya, kedalaman muka air tanahnya juga berkurang. Mohon maaf, tunggu sebentar. Halo, Assalamualaikum Bu. Lagi ngajar Bu, gimana Bu? Nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu. Oh ya, nanti saya telepon balik Bu. Ya Bu. Nah. Ya Bu, sebentar lagi Bu. Ya Bu, sebentar lagi Bu, sebentar lagi Bu. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, ini yang output dari PSDA ini ya. One driver, one plan, one management. Kan gitu kan? One management yang harus terintegrasi. Nah, ini tadi kita jelaskan ini. Oke, ini ya contoh pengelolaan banjir ya, contoh banjir di luar itu ya. Ini suatu kawasan taman ini ya, ada gelanggang stadion olahraga juga, ini sepak bola. Ini digunakan untuk penampung banjir. Nah, ini bisa sebetulnya kita gunakan juga di kita. Nah, seperti ini ya, ketika air pasang atau air banjir ini, debit banjir ini dialirkan ke dalam ini. Ketika musim kemarau tidak ada banjir atau banjir airnya surut, ini menjadi taman. Nah, tentu saja dengan sistem pengamanan yang detail, misalnya ada alarmnya ya atau pengingatnya ya, pengingat dininya ada. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mangga ya, itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau diskusi, mangga. Oke, jangan lupa absensi ya. Sudah diisi semua di grup WA? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Farda, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Allah, dibaca-baca dulu. Oke, mangga ya. Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu ya kuliah kali ini ya. Bagaimana, cukup? Cukup kira-kira? Farda, cukup? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibahas, mangga kita lanjutkan di grup ya. Grup WA ya. Supaya grup WA-nya lebih aktif lah ya. Oke. Dan grup WA-nya tidak hanya menyampaikan informasi kuliah saja, bisa digunakan untuk diskusi ya. Oke. Sundari, ada pertanyaan? Tidak, Sundari? Belum ada, Pak. Belum ya. Oh ya, itu tolong dicari data ya. Data fungsi tampungan nanti saya list lah untuk keperluan TA-nya. Iya, Pak, insya Allah. Membantu Junaidi, itu Junaidi kan butuh data juga itu ya, sama Albi. Oke, mungkin cukup ya. Kalau tidak ada, kalau ada hal-hal yang tidak tepat yang saya sampaikan, saya mohon maaf ya. Baik perkataan maupun gestur yang tidak enak mungkin dilihat oleh mahasiswa. Sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini bermanfaat ya. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa diaplikasikan di masa depannya. Oke, kita akhiri kuliah kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kuliah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya live ya.